Dalam renungan ini, kita akan secara khusus memperhatikan kata Yerusalem. Sebelumnya, kita akan mengklarifikasi beberapa hal. Alkitab mencatat bahwa ada 3 kali Allah berbicara kepada Tuhan Yesus dari surga. Yang pertama adalah sesudah Tuhan Yesus dibaptis, di mana terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan yang kedua adalah di Gunung Transfigurasi, di mana terdengar suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan yang ketiga adalah setelah Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Setelah itu Allah berkata, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Ada satu alasan mengapa Allah berbicara kepada Tuhan 3 kali, yaitu karena Tuhan Yesus secara sadar memilih salib. Tuhan tidak memilih jalan selain salib. Baptisan Tuhan adalah sebuah pilihan salib, suatu pilihan untuk mati dan dikuburkan. Di Gunung Transfigurasi, Tuhan juga memilih salib, karena Tuhan tidak memilih untuk naik ke surga dari sana. Ketika Tuhan masuk ke Yerusalem, beberapa orang Yunani meminta untuk bertemu Tuhan. Inilah saat yang paling mulia dalam hidup Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap memilih salib. Dia tidak memilih menjadi raja karena pujian manusia. Dalam renungan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memilih salib. Dalam Lukas 9 ayat 27 dengan jelas dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Saat itu sejenak kerajaan Allah turun ke bumi, dan Tuhan Yesus memanifestasikan kemuliaannya dalam kerajaan. Tuhan bisa saja naik ke surga dari situ, tetapi Tuhan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tuhan secara sadar memilih salib. Saat itu, Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan. Elia mewakili mereka yang terangkat, dan Musa mewakili mereka yang akan dibangkitkan. Pada saat itu, Tuhan Yesus berdiri di antara tempat pengangkatan dan kebangkitan. Namun dia memiliki visi yang jelas, bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah Gunung Transfigurasi, melainkan jalan yang lain. Meskipun telah ditentukan sebelum dunia dijadikan, jalan itu menjadi semakin jelas setelah percakapan di Gunung Transfigurasi. Jalan itu harus melewati Yerusalem. Lukas 9 ayat 51 menuliskan, "Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem." Dan akhirnya Tuhan Yesus pun berjalan ke Yerusalem. Sekalipun beberapa orang Farisi berkata, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi di ayat 33 Tuhan menjawab, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Tuhan tidak berpaling dari tujuannya, yaitu Yerusalem. Dalam Lukas pasal 18 ayat 31 kita dapat membaca, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi."
Dan dalam Lukas 19, kita dapat membaca bahwa Tuhan Yesus semakin mendekat ke Yerusalem. Dan akhirnya dalam Lukas 19 ayat 45 dituliskan, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Tuhan telah sampai di bait Allah di Yerusalem. Dalam Lukas pasal 9 sampai pasal 23, kita melihat sebuah garis yang memimpin ke Yerusalem. Apakah hati Tuhan ada pada Yerusalem itu sendiri? Tidak, hal ini bukanlah untuk Yerusalem, tetapi untuk sesuatu yang akan digenapkan di Yerusalem, yaitu salib. Dalam hal ini, Yerusalem berarti tergenapnya kehendak Allah, yang adalah memikul salib. Di Gunung Transfigurasi, kemuliaan dengan sengaja diturunkan ke bumi, dan kemuliaan itu menaungi Tuhan Yesus. Dalam penglihatan itu, Tuhan melihat dengan jelas bahwa jalan menuju kemuliaan adalah melalui Yerusalem. Karena itu pandangannya terus mengarah ke Yerusalem. Tuhan terus berjalan dari gunung itu menuju kepada salib. Hari di mana Tuhan mengangkat orang-orang beriman sudah semakin dekat. Seseorang yang damba untuk dapat terangkat harus pergi ke Yerusalem. Hal ini berarti bahwa kita harus memikul salib. Kita harus mengambil jalan ini. Bila Tuhan telah menunjukkan kemuliaan, pengangkatan dan kebangkitan, kita harus taat kehendaknya dan memikul salib, mengambil jalan salib. Kita perlu ingat bahwa meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa hidupnya sudah hampir usai, Dia tidak menunggu secara pasif. Alkitab mengatakan dalam Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Salib datang sebelum pengangkatan. Jika kita tahu bahwa hari itu sudah dekat, kita harus memantapkan pikiran kita untuk taat kehendak Tuhan, yaitu memikul salib. Arti dari pergi ke Yerusalem tak lain adalah memikul salib, yang adalah menggenapkan kehendak Tuhan. Apa yang akan kita lihat dalam perjalanan kita ke Yerusalem? Kita akan mempelajarinya satu persatu. Lukas 9 ayat 53 menuliskan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Tuhan dengan satu alasan, karena Tuhan menuju ke Yerusalem. Setiap kali kita maju bergerak untuk kehendak Tuhan dan mengambil jalan salib, orang lain tidak akan menerima kita. Kita harus memohon kepada Tuhan hari demi hari, agar memberikan kita keinginan yang lebih kuat untuk kehendak-Nya. Meskipun manusia tidak senang, tetapi Tuhan mengenal kita. Pada saat itu, dua murid yang diutus Tuhan tidak tahan dengan penolakan orang Samaria, dan mereka ingin membalasnya. Dan Tuhan berbalik untuk menegur mereka berdua. Ketika ditolak orang, kita sering merasa ingin mengatakan, tunggu sampai saat penghakiman, kita lihat siapa yang benar. Tuhan menegur sikap yang seperti itu. Karena itu Tuhan pergi ke desa-desa lain. Dia tidak punya waktu mengurusi reaksi orang-orang Samaria. Lukas pasal 13 ayat 22 menuliskan, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan tetap mengajar dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Hal ini mengajarkan
bahwa dalam menantikan kerajaan Allah, kita tidak seharusnya meninggalkan keseharian kita. Sebaliknya, kita harus berjalan di jalan salib tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari kita. Bila salib telah melakukan pekerjaan yang dalam pada diri kita, semuanya akan menunjang kita dan membuat kita memperoleh pengalaman yang lebih kaya. Dalam Lukas 17 ditunjukkan bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di sana dia menyembuhkan 10 orang kusta. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di sepanjang jalan, bila ada hal yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya. Apakah itu memberitakan Injil atau membantu orang lain? Jika ada sesuatu yang harus kita lakukan, maka kita harus lakukan. Tuhan tidak menolak untuk mengajar atau menyembuhkan orang sakit karena dia sedang menuju ke Yerusalem. Kita tidak boleh mengubah arah karena hal-hal yang kita jumpai dalam sepanjang perjalanan. Hal-hal itu tidak boleh mengubah arah kita atau menghentikan kita untuk maju. Kita harus bekerja dan kita harus menyelamatkan orang lain. Namun arah kita harus tetap ke Yerusalem. Bila ada sesuatu yang membuat kita frustasi dalam perjalanan, kita harus segera menghentikan pekerjaan itu. Setibanya di Yerusalem, kita tahu bahwa Tuhan masuk ke Yerusalem setiap hari dan bermalam di Bukit Zaitun. Doa terakhir Tuhan di Getsemani berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dan dalam doanya yang kedua Tuhan berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dalam hal ini cawan mengacu pada salib. Memang benar bahwa cawan itu penting, tetapi ada perbedaan antara cawan dan kehendak Bapa. Tuhan menunjukkan bahwa kehendak Bapa lebih penting daripada salib. Di doa kedua, Tuhan meletakkan salib dan kehendak Bapa secara bersama-sama. Dia mengerti bahwa salib adalah kehendak Bapa. Dan dalam hal ini Tuhan memilih untuk taat. Yang terjadi di Gunung Transfigurasi adalah kemuliaan. Hal itu adalah kemuliaan yang terjadi setelah pengangkatan dan kebangkitan. Namun Gunung Transfigurasi juga menandakan wahyu, visi, dan penglihatan yang jelas. Gunung Transfigurasi mengungkapkan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah melalui Yerusalem. Hari ini kita perlu wahyu, visi, dan penglihatan di Gunung Transfigurasi, sehingga kita dapat melihat dengan jelas bahwa selain mengemban kehendak Allah dengan memikul salib, kita tidak dapat berharap untuk dapat terangkat. Mengenal kemuliaan yang akan datang tanpa memiliki wahyu tentang bagaimana untuk memasukinya adalah kesia-siaan. Kiranya Roh Allah memberi kita visi rohani, sehingga kita dapat mengerti hubungan antara pengangkatan dan tergenapnya kehendak Allah. Setelah kita memiliki pengertian seperti ini, kita dapat memikul salib dan mengikut Tuhan dengan setia seumur hidup. Kemuliaan sudah di depan mata, namun penderitaan juga ada di sini. Hari pengangkatan sudah dekat, namun kita harus melewati salib terlebih dahulu. Hari pengangkatan sudah dekat, tetapi ada panggilan untuk taat dan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah jalan yang menuntun Tuhan untuk terangkat. Begitu kita diangkat, semuanya akan berakhir. Saat-saat kita mengalami penderitaan bersama Tuhan adalah saat-saat yang paling intim dengannya.
Saat-saat kita merasa bahwa Tuhan paling dekat dengan kita adalah saat-saat di mana kita menderita bersama dengan Dia. Kiranya kita dapat seperti Tuhan kita, yang matanya tetap tertuju ke Yerusalem. Kiranya kita dapat berkata seperti yang dikatakan Paulus, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tuhan memberkati.